Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Indarwati. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, dengan nomor NPM 2019-1339. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak lupa kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang terang benderang seperti zaman sekarang yang dipenuhi dengan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Perkenankan saya untuk mereview apa yang saya baca, yaitu tentang transformasi nilai Islam dalam politik. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu hubungan politik dan Islam. Islam dan politik adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagai sebuah aturan nilai. Islam berperan tidak hanya pada aspek ubudiyah saja, tetapi juga mengatur secara prinsip dalam aspek politik. Nabi Muhammad SAW selain sebagai seorang rasul yang membawa pesan dakwah tauhid dan moral, beliau juga seorang negarawan ulung yang mampu mentransformasikan nilai-nilai Islam ke dalam kancah politik. Boleh dibilang beliau adalah seorang kepala negara yang ideal di masanya, yang barangkali juga menjadi teladan ideal bagi setiap manusia yang terjun ke dalam kancah perpolitikan. Melihat urgensi Islam dalam politik, maka di kemudian hari para sarjana muslim merumuskan etika politik Islam tersebut yang sudah berjalan implementatif di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi rumusan prinsip politik yang terkodifikasi. Maka di tengah arus politik yang cenderung sekuler dan liberal, keberadaan nilai Islam dalam politik diyakini perlu diterapkan secara prinsipil dalam sebuah negara. Jika nilai luhur ini mampu diterapkan dengan baik, keadilan sosial yang menjadi tujuan politik dari Islam itu sendiri akan dirasakan cita-cita luhur ini seperti yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya pada surat Quran surat An-Nisa ayat 58, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Mengomentari isi kandungan tersebut,
Muhammad Abduh menegaskan bahwa ayat tersebut merupakan sendi pokok dalam politik Islam dalam sebuah negara. Pertama, ialah amanah ilahiyah bagi pemegang kekuasaan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Kedua, keadilan secara menyeluruh harus dilaksanakan oleh pemangku kebijakan terhadap masyarakat. Lalu di sini saya juga akan menyebutkan prinsip-prinsip politik. Prinsip-prinsip politik Islam yaitu pertama, prinsip musyawarah. Salah satu prinsip dasar yang ada di dalam Islam dalam hal politik adalah prinsip musyawarah mufakat. Artinya, setiap kebijakan hendak diterapkan terlebih dahulu harus dimusyawarahkan oleh para pemangku amanah. Prinsip musyawarah ini sesuai dengan nas Al-Quran. Ada pada Quran surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Melihat pada prakteknya, Nabi Muhammad SAW saat hendak menentukan sikap politiknya, beliau terlebih dahulu meminta pendapat para sahabatnya. Sedemikian sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, para sahabat terlebih dahulu bermusyawarah saat hendak memutuskan suatu perkara. Peristiwa Sakifah Bani Sa'idah adalah wujud konkret penerapan prinsip musyawarah ini dalam hal penentuan kepemimpinan sepeninggalan Nabi SAW oleh para sahabat generasi terbaik. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Kedua prinsip ini juga merupakan sendi terpenting dalam politik Islam, karena pada dasarnya politik Islam bertujuan menciptakan keadilan bagi setiap negara tanpa memandang ras, budaya, dan agama. Nilai ini cukup tertuang banyak dalam nas Al-Quran, salah satunya Quran surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Kewajiban berlaku adil sejatinya juga merupakan sebuah norma yang hidup di masyarakat secara umum, yang mempunyai kedudukan nilai yang sangat tinggi dalam struktur kehidupan manusia pada berbagai aspek. Lebih dalam Islam, ia harus menjangkau segala aspek, mulai dari aspek hukum, etika, dan sosial. Di Indonesia, nilai ini telah menjadi asas dalam bernegara yang mewujudkan pada Pancasila. Yang ketiga adalah prinsip kebebasan. Prinsip selanjutnya juga sangat diperhatikan oleh Islam ialah prinsip kebebasan. Kebebasan yang ada dalam konsep Islam bukanlah kebebasan yang tanpa batas, namun ialah kebebasan yang teratur dan bertanggung jawab. Kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan dalam menyuarakan aspirasi secara konstitusional dan beradab. Nilai ini selaras dengan undang-undang positif yang telah berlaku di Indonesia.
yang nampak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat. Selanjutnya adalah kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan. Dalam hal ini, Islam sangat jelas memberi ruang bagi setiap insan untuk berbeda keyakinan dan tidak memaksakan sebuah keyakinan terhadap orang lain. Dalam Al-Quran ditegaskan pada Quran Surat Al-Kafirun ayat 6, "Untukmu agamamu, untukku agamaku." Hal ini juga sejalan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia pada Undang-Undang 1945 Pasal 29 yang dengan tegas menyatakan adanya kemerdekaan bagi setiap orang untuk beragama dan memilih keyakinan. Demikian dalam Islam, negara tidak berhak mengintervensi keyakinan seseorang. Justru negara harus memberikan kepastian keamanan bagi warganya dalam menjalankan keyakinan masing-masing. Yang keempat, ada prinsip egaliter. Selanjutnya ialah prinsip egaliter yang juga menjadi sendi pokok dalam politik Islam adalah persamaan bagi setiap individu. Artinya adalah setiap individu mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa ada marginalisasi dan diskriminasi rasial, budaya, bahasa, dan keyakinan. Didasari oleh semangat takwa bahwa tidak ada yang lebih mulia dalam pandangan Tuhan melainkan karena nilai religiulitasnya. Dengan kata lain, nilai religiulitas yang mewujud pada laku yang baik. Dan yang kelima ada prinsip pertanggungjawaban pemerintah. Transformasi nilai dalam politik adalah proses transformasi nilai Islam ke dalam dunia politik. Paling tidak ada dua cara yang bisa ditempuh. Pertama, secara top down adalah penanaman dan penerapan nilai dari atas ke bawah, yaitu penguasa kepada masyarakat. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh mereka yang sedang memangku amanah menjadi penguasa secara konstitusional. Pemimpin kenegaraan dan pemerintah harus mampu menjalankan tugasnya sesuai prinsip Islam yang tidak mengesampingkan keanekaragaman dan kebudayaan. Kedua, secara bottom up adalah proses penerapan nilai dari lapisan bawah ke atas. Artinya masyarakat grassroots yang mengimplementasikan nilai tersebut dari lingkup yang terendah. Keluarga bergerak kepada lingkup yang lebih tinggi, lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, masyarakat juga berhak mengawasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan masukan kepada pemerintah. Bahkan dibenarkan secara konstitusional untuk setiap warga masyarakat mengajukan peninjauan ulang atau judicial review apabila ada kebijakan dan undang-undang yang dinilai merugikan secara sosial. Jadi dari kesimpulan yang saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa Islam sebagai agama yang komprehensif memiliki konsep dalam politik. Konsep itu lebih kepada nilai-nilai luhur yang senantiasa akan hidup dan kompatibel diterapkan, melihat sisi humanisme, keadilan, dan egalitarianisme yang ada di dalamnya, sehingga potensi menjadi semangat yang hidup. Betapa Islam menaruh perhatian besar terhadap politik hingga pasca sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, para sahabat seakan menomorduakan prosesi pemakaman Nabi SAW sampai urusan kepemimpinan selesai, sebab pemimpin akan menjadi penentu arah agar arah gerak umat Islam selanjutnya. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat ditransformasikan dengan dua cara. Yang pertama top down, yang kedua adalah bottom up. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.